Hai, good morning everybody. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Luar biasa, tentu sehat-sehat dan baik-baik saja ya. Oke, kids, what is it today? Today is Thursday. Hari ini hari Kamis, tanggal 3 bulan September, bulan yang ke-9 tahun 2020. Nah, hari ini kita masih belajar mengenai rumah. Betul, bagian ruangan-ruangan yang ada di rumah kita. Nah, hari ini kita akan melihat tentang bagian kitchen. Kitchen itu apa ya, Nana? Ya, kitchen itu adalah bagian di rumah yang disebut juga dengan dapur. Apa, Nana? Dapur. Apakah anak-anak di rumah ada dapur? Betul, ada, pasti ada dapur atau kitchen. Karena ruangan ini penting sekali untuk kita. Coba anak-anak perhatikan gambar kitchen di sini, gambar dapur di sini. Nah, ya, apa yang bisa anak-anak lihat yang anak-anak perhatikan di gambar kitchen di sini? Di gambar dapur, banyak sekali. Coba anak-anak perhatikan peralatan atau apa saja, benda-benda apa saja sih yang ada di dapur. Anak-anak bisa sebutkan? Iya, ada panci, ada teko, ada pemanggang roti, ya, ada penggulung untuk bikin roti. Atau ada apa ini anak-anak tahu? Ada kompor. Hati-hati ya untuk kompor ini, karena kalau dinyalakan ada apinya dan pasti panas sekali. Selain ada kompor, ada apa lagi? Ya, ada kulkas. Ada kulkas. Untuk apa ya kulkasnya? Ya, untuk menyimpan berbagai makanan supaya tidak cepat rusak makanannya. Lalu kira-kira anak-anak pernah lihat ini di dapur? Oh, pernah juga. Untuk digunakan untuk apa ini? Iya, digunakan untuk memasak. Atau ini juga ada di dapur? Ada, apa namanya? Iya, benar. Ini namanya kuali. Kuali digunakan mama juga untuk memasak. Goreng ayam, goreng tahu, masak sayur. Tapi sebelum digoreng, sebelum dimasak, nah, betul, ada yang namanya talenan dan juga pisau. Ini digunakan untuk memotong sayuran atau memotong bahan-bahan untuk dimasak. Hati-hati penggunaannya, karena pisau itu tajam. Dan di dapur juga ada ini, tempat untuk apa ya? Ya, tempat untuk mencuci piring. Atau bisa juga sebelum sayurnya dimasak, sayurnya juga dicuci terlebih dahulu. Ini namanya, ya, bisa disebut wastafel yang ada di dapur atau tempat cuci piring di dapur. Tadi sudah kita lihat peralatan yang ada di dapur apa saja. Nah, tugas yang pertama anak-anak, nanti anak-anak boleh berada di dapur dan anak-anak menyebutkan benda-benda atau peralatan apa saja sih yang ada di dapurnya anak-anak. Bisa? Pasti bisa. Ya, itu tugas yang pertama. Lalu sekarang kita lihat lagi. Sedang apa ya ini? Betul, sedang memasak. Memasaknya di mana ya ini? Di dapur atau di kitchen. Jadi, gunaan ruang dapur yang ada di rumah digunakan untuk apa? Untuk memasak, betul. Sekarang siapa yang suka membantu ibu, membantu mami, bantu mama untuk masak di dapur? Hebat sekali anak-anak. Tapi anak-anak harus berhati-hati dengan benda-benda yang ada di dapur, karena ada yang tajam. Kalau kompornya sedang nyala, panas. Jadi kalau anak-anak mau bantu, boleh. Tapi bertanya sama mama sama ibu. Ma, Bu, Mami,
mana yang boleh saya bantu? Nanti Mama kasih tahu caranya. Begini loh caranya supaya benda-benda yang ada di dapur tidak melukai anak-anak. Hebat ya. Jadi anak yang mau membantu. Tapi apakah cuma ibu yang berada di dapur? Nah, saat ibu memasak, coba lihat siapa yang di sini membantu. Ada ayah, ada papa, ada kakak, ada adik. Semua suka membantu ibu waktu memasak di dapur ya. Nah, boleh bersama-sama di dapur, tapi ingat harus hati-hati. Nah, biasanya di dekat dapur ini ada meja makan. Meja makan ini berada dekat dapur supaya apa ya? Iya, supaya kalau makanan sudah matang bisa diletakkan di meja makan dan kita bisa makan bersama-sama di meja makan. Jadi makannya jangan di kamar, jangan juga sambil bermain, tapi makanlah di meja makan. Duduk dengan baik, makan bersama-sama. Tapi setelah makan, pasti piringnya kotor sekali. Kalau sudah kotor, bagaimana ya? Betul, harus dicuci, harus dibersihkan. Apa saja yang dibersihkan? Piring-piring yang kotor anak-anak setelah makan, atau peralatan yang tadi Mama gunakan untuk memasak. Ada panci, piring, kuali, dan sebagainya. Jadi harus dicuci di tempat cuci piring. Ini juga boleh anak-anak bantu bantu Mama untuk membersihkan atau mencuci piring. Jadi anak-anak setelah makan jangan langsung piringnya ditinggal di meja, bawa ke tempat cuci piring supaya dibersihkan. Setelah itu dapurnya juga harus dibersihkan. Jangan sampai bekas-bekas yang tadi anak-anak masak jadi kotor. Lantainya berminyak, terus kompornya masih kotor. Jadi anak-anak harus bersihkan. Bisa? Pasti bisa. Lalu ini ada tugas yang kedua. Kita akan melihat satu kelompok gambar. Yang di sini pertama coba anak-anak lihat gambar yang dari atas. Ada gambar apa saja? Ada pisau, ada sendok, ada piring, sebelahnya ada garpu dan pisau, ada juga gelas. Ini benda-benda yang ada di dapur, satu kelompok. Nah, anak-anak lihat gambar di sebelahnya. Ada gambar pisau, ada gambar sendok, gambar bola, dan gambar gelas. Wah, ini benda-benda ada di dapur, tapi ada yang bukan. Apa ya? Betul, bola. Bola tidak ada di dapur. Lalu anak-anak anak-anak pisahkan gambar tersebut dengan cara apa? Dengan cara anak-anak melingkari gambar bolanya, karena bola tidak ada di dapur. Bisa? Bisa. Lalu yang berikutnya. Lalu anak-anak lihat, ada gambar apa saja ya? Ada toilet, ada shower, ada tempat tidur, ada bathtub atau tempat untuk mandi. Yang banyak adalah gambar-gambar benda-benda yang ada di kamar mandi. Yang bukan ada tidak? Oh, ada, betul. Yang bukan benda yang seharusnya ada di kamar mandi itu apa? Iya, tempat tidur. Jadi, apa yang harus anak-anak lakukan dengan gambar tempat tidur? Betul, dilingkari gambar tempat tidurnya karena bukan ada di kamar mandi. Lalu, contoh yang terakhir, ada gambar apa saja? Gambar buku,
gambar pohon, gunting, dan pensil. Ini adalah kelompok benda-benda yang digunakan oleh anak-anak untuk belajar. Tapi ada yang bukan. Apa ya yang bukan? Betul, pohon. Jadi apa yang anak-anak lakukan dengan gambar pohon? Ya, dilingkari gambar pohonnya. Bisa? Pasti bisa. Nah, itu contoh yang Miss Inge berikan. Lalu sekarang anak-anak boleh ambil buku majalah Saya Hebatnya dan anak-anak buka di halaman 14. Nah, di halaman 14 kita lihat gambar yang pertama saja. Ada gambar buku, apel, pensil, dan pengserut. Mana yang bukan di kelompoknya? Ya, apel. Anak-anak lingkari gambar apel. Dan begitu juga dengan nomor 2, 3, dan 4. Anak-anak melingkari gambar yang bukan berada di kelompoknya. Oke, itu tugas yang kedua. Lalu tugas yang ketiga masih di buku Saya Hebat. Coba anak-anak buka di halaman yang ke-19. Nah, di halaman 19 ini anak-anak akan mewarnai. Coba kita lihat dulu bentuk-bentuknya. Ada gambar yang berbentuk lingkaran tidak? Ada gambar yang berbentuk persegi tidak atau segi 4? Ada juga. Lalu apakah ada benda yang berbentuknya segitiga? Ada juga. Nanti anak-anak tunjuk terlebih dahulu mana yang bentuk lingkaran, mana yang berbentuk segi 4, mana yang berbentuk segi 3. Lalu anak-anak ingat nih, diwarnai. Tapi mewarnainya anak-anak ingat, kalau yang bentuknya lingkaran, anak-anak warnai dengan warna kuning. Lalu kalau yang bentuknya segitiga, anak-anak warnai dengan warna biru. Lalu setelah anak-anak mencari lagi ada bentuk-bentuk yang segi 4 atau persegi, anak-anak warnai dengan warna orange. Bisa? Sekali lagi, yang bentuknya lingkaran warna kuning, yang bentuknya segitiga warna biru, dan yang bentuknya segi 4 atau persegi warna orange. Betul. Bisa? Pasti bisa. Lalu yang terakhir adalah Nana ambil lembar kerja ini. Kita akan membuat mading. Lalu ada potongan-potongan kertas yang sudah Miss Inge siapkan di dalam plastik. Nah, sudah ketemu? Nah, nanti ada kertas yang besar menjadi gedung, yang kecil-kecil anak-anak boleh ditempelkan menjadi bentuk jendela-jendelanya. Lalu ada yang bentuk segitiga, boleh menjadi atapnya. Lalu setelah anak-anak tempel menjadi bangunan, menjadi gedung, anak-anak boleh warnai gambar yang sudah disiapkan di kertasnya. Oke, anak-anak selamat mengerjakan, tetap semangat. Bye-bye.